Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana yang pertama Buya Qurtubi membantah semua ngamuk terhadap Kiai Imad ya, yang intinya terpatahkan semua kitab-kitab Kiai Imad. Dan nanti ada Kiai Haji Imaduddin juga membantah Habib Rizik ya tentang ceramah beliau, terutama Kiai Imad ini lagi ceramah di Purbalingga ya. Mohon disimak sampai akhir, kita ke videonya ya. Tentang tokoh Wahabi, saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya, ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin li ta'lifil Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min tauqirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir, yang pelit. Wa min tauqirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadda alaihi salatu wassalam. Artinya, sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa durriyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Salah pakai takbir. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung. Udah salah pakai takbir. Takbir. Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati, dia sampai minta maaf. Sekarang orang Surabaya, kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Muarah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Yang diisbat oleh RA saja banyak, yang tidak diisbat di Yaman banyak. Ini pengakuan dari mereka yang sudah punya paspor buku Nazabi RA.
ketika mereka mondok di Habib Umar, di Habib Abu Bakar Al-Adani, kemudian nanya contoh ke Habib Ali Al-Masyhur, kakaknya Habib Umar yang ahli nasab, seorang munsib, seorang naqib. Kemudian Habib Ali sampai bilang, saya yakin kamu tuh ahlul bait Nabi, tapi saya tidak bisa mengithbat Anda disatukan dengan catatan saya, karena tidak ada catatan saya yang menguatkan pada nasab antum. Di sini tidak ada yang sampai pada keluarga antum tuh saya tidak punya, begitu. Jadi terlalu gegabah kalau orang berkata bahwa yang tidak diithbat oleh RA berarti tidak sah menjadi ahli. Ya Allah, berarti yang di Maroko, di Mekah, di Madinah, ya, di Irak, di luar negeri, di mancanegara yang tidak diithbat oleh RA kemudian itu menjadi palsu, begitu? RA ini tahun 1928 terlalu songong. Menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid atau yang dikenal dengan Tafsir Munir, namanya Habibun Najjar. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib ini Habib asli pakai shad. Ini Habib pakai Habib An-Najjar, namanya Habib. Diutus 3 utusan oleh Nabi Isa, ditolak oleh orang kampung, tetapi di kampung itu ada seseorang yang adanya di pojok, kemudian mengajak orang kampung itu untuk menerima utusan Nabi Isa. Qala ya qaumi ittabi'ul ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum. Ikuti ini 3 utusan. Al-Mursalin, kata Syekh Nawawi di dalam Tafsir Munir, Al-Mursalin itu alladzina adharud dalila wa awdahu lakumus sabila. Orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Intaqiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil. Orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT, atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit. Betul apa tidak? Saya miskin, kata petugas rumah sakit, mana dalilnya? Dalilnya harus bawa. Ngaku miskin supaya gratis di rumah sakit harus ada dalilnya. Betul apa tidak? Dalilnya adalah surat keterangan RT, RW, kecamatan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa dia adalah orang, maka bisa gratis di rumah sakit. Pak, saya nggak mau bayar Pak, orang miskin. Mana dalilnya? Ini Pak, keterangan dari RT-nya. Ini keterangan miskin dari RW. Ini keterangan miskin dari kecamatan. Ini keterangan miskin dari dinas sosial. Ini keterangan miskin dari dinas kesehatan. Baru rumah sakit menggratiskan orang yang mengaku ngaku miskin aja Pak. Pak, yang ngerokok baik. Harus ada apalagi orang yang ngaku cucu
Betul apa tidak? Ke Tarim itu merubah itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah fagihil mugaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Fagih Mugaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah dengannya, maka tak ada masalah sebab ada halangan. Ia dianggap sebagai satu keuzuran yang diringankan syarak. Az-Zuhaili dalam kitab dia Tafsir Al-Munir, dia sebutkan fal hajj fariidatun ala kulli muslim ma lam yujad mani'un min wusul ila al-haram. Haji adalah kefarduan, maksudnya menjadi tanggungjawab untuk mengerjakannya bagi semua umat Islam selagi mana dia tidak mempunyai sebarang penghalang untuk pergi ke tanah suci. Anda boleh rujuk kenyataan ini di dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Az-Zuhaili rahimahullah, juzuk yang keempat, muka surat 14. Tetapi kalau alasan dia adalah bau Rasulullah, maka ia tak valid. Apatah lagi kita pergi haji dan pergi umrah bukan untuk ziarah makam Nabi atau nak pergi jumpa Nabi. Walaupun mungkin nak pergi ziarah makam Nabi itu sebahagian daripada kemahuan kita dan sering jemaah lakukan, tetapi itu bukanlah kewajipan haji dan umrah. Kita nak tunaikan ibadah haji yang menjadi salah satu daripada 5 rukun Islam. Kalau nak ziarah makam Nabi, yang tu nama dia kena ziarah di Madinah, bukan pergi Mekah. Haji dan umrah ni orang buat kat Mekah, bukan orang buat kat Madinah. Kalau kat Madinah, yang tu kita sebut ziarah, bukan sebut umrah dan haji. Kat Mekah pun bukan semua tempat hang boleh buat haji. Dekat tanah suci saja, dekat Al-Haram saja. Tempat lain tak boleh. Allah Ta'ala sebut walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkar terhadap kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Anda boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 97. Mengingkari haji boleh jadi kufur dan ia termasuk dalam dosa besar. Mengingkari Al-Quran, mengingkari suruhan-suruhan yang ada dalam hadis, ia menyebabkan orang itu perlu bertaubat jika dia beranggapan haji sudah tidak wajib kepada dia kerana telah bau wangian Rasulullah di Tarim. Yang tu bahaya, sangat-sangat bahaya. Apatah lagi video seperti ini akan membuatkan sebahagian orang dia faham secara salah terhadap agama ini, sehingga akhirnya mereka akan lebih mengutamakan ke Tarim berbanding pergi haji dan umrah di Mekah. Boleh jadi lagi maqam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim akan lebih dimuliakan berbanding Mekah dan Madinah. Sebab hampir Mekah pun hang tak dapat bau Rasulullah, hampir Madinah pun hang tak dapat bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah telah wafat. Tapi kata Habib dia dapat bau Rasulullah kat maqam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim. Maka orang-orang akan mencari-cari tempat yang boleh bau Rasulullah walaupun ia tidak ada keperluan. Dekat Mekah, dekat Madinah tu bukan bau Rasulullah. Dekat Mekah dan Madinah tu adalah bau bukhar. Tapi yang menariknya dekat maqam Al-Faqih Al-Muqaddam siap dapat bau lagi ganas. Sahabat-sahabat, ini adalah merosakkan agama kita. Jangan dibiarkan panglipur-lara agama ini, pengkhianat agama ini terus-menerus menjauhkan kita daripada agama. Dari itu jagalah mulut kita, jagalah telinga kita, jangan sampai terpengaruh yang macam-macam. Jagalah kesatuan persatuan umat ini
kesatuan persatuan bangsa ini. Jangan memberikan peluang pada oknum-oknum bangsa lain yang mengacak-acak Indonesia. Kira-kiranya panjenengan semuanya kalau Indonesia diacak-acak terima tidak? Justru itulah kita harus tegas mempunyai pendirian yang kuat dalam bangsa ini. Insya Allah dengan ukhuwahnya kita yang tidak mudah dipecah belah, rahmatnya Allah Ta'ala turun terus, barokahnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar orang lain ngomong apa jangan dibalas, kita tetap doakan menjadi orang-orang yang minas sholihin. Itu yang penting itu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin yang mana menanggapi ceramah Habib Rizik Syihab ya, yang mana di tentang Sunan Gunung Jati. Kita doakan Habib Rizik sehat selalu, Kiai Haji Imaduddin juga sehat selalu ya. Dan tadi